Shalom warga kerajaan, setiap daripada kita pasti rindu dan ingin dipakai Tuhan, diurapi Tuhan menjadi kingdom influencer. Dan terutama saya berbicara pada para bapak di sini, sebab kita tahu untuk memberikan pengaruh di dalam keluarga, suatu pohon tidak lebih daripada akarnya, dan sebuah bangunan tidak lebih kuat daripada fondasinya. Dan fondasinya adalah para bapak-bapak. Firman Allah menunjukkan Kejadian 18, Tuhan berkata pada dirinya sendiri, masakan aku menyembunyikan dari Abraham apa yang akan kulakukan? Rencana Tuhan apa? Dari seorang tua seperti Abraham dan istri yang juga mandul, Tuhan membangun sebuah bangsa. Memang cara-cara Tuhan misterius, saudara ya. Dan Tuhan berkata bahwa Abraham harus memerintahkan. Perhatikan perkataan ini. Zawa itu istilah militer, ya. Seringkali kita mendengar sekarang jangan sikapnya seperti tentara, seperti militer. Anak-anak itu jangan diperintahkan. Sekarang tidak bisa, harus dihimbau, bahkan harus dituruti. No, cara untuk berhasil cuma satu. Seorang bapak harus menjadi pengaruh dalam keluarga lebih dahulu. Dan bulan ini kita berbicara pengaruh di dalam gereja, dalam komunitas, dan di sini berbicara tentang kepada dunia. Dan perintahnya menarik sekali. Memerintahkan apa? Dipilih untuk apa? Diperintahkan pada keturunan itu dan semua yang tinggal di rumahnya. Untuk menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan sang jalan adalah Kristus. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan kita tahu bagaimana Tuhan itu Tuhan yang adil. Jarang sekarang khotbah tentang God is a just God. Kebanyakan tentang a good God. Dan kita melihat cara satu-satunya adalah mulai dari diri sendiri. Menarik sekali bahwa kalau menurut standar 1 Timotius pasal ketiga tentang penatua, diaken dan diaken yaitu pelayan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka syaratnya ini Abraham pun bisa nggak lulus. Sebab suami dari satu istri. Ya. Dan saudaraku, firman Allah menunjukkan karakter itu diperiksa 9 hal. Tetapi kemampuan cuma satu, yaitu cakap mengajar. Orang terhormat. Tidak boleh double tongue, tidak boleh bercabang lidah. Dan juga bisa menjaga rahasia iman. Artinya tidak bocor mulut. Banyak orang tidak bisa dipakai karena bocor mulut. Gelas yang paling bagus terbuat dari kristal, kalau bocor juga nggak bisa dipakai, saudara ya. Harus diuji dahulu, bahkan tidak boleh orang yang baru bertobat. Seringkali kalau kita bicara tentang orang yang potensi, seringkali yaitu melihat yaitu achievementnya di dalam perusahaan, di dalam pencapaiannya. Tetapi Alkitab bicara soal karakter. Karunia, seperti saya ucapkan berulang kali, karisma can bring you to the top. But only character can keep you there. Demikian juga tentang istri-istri. Apa hasil seorang suami? Lihat istrinya, lihat anak-anaknya. Tidak bisa dikatakan yaitu pemberontak. Roh yang bekerja di dunia is a spirit of rebellion. Saya ketemu dengan banyak hamba Tuhan yang kelihatan hebat. Anak-anaknya tidak ikut Tuhan. Gimana seperti itu, saudara? Itu tidak mungkin. Sebab mengetahui pohon itu adalah dari buahnya. Ya dong? Firman Allah berkata, istri jangan pemfitnah. Menarik sekali, pemfitnah di sini adalah diabolos. Diabolos apa? Iblis, saudaraku. Ya, jadi orang suka memfitnah itu. Alkitab mengatakan itu diabolos, itu iblis. Dapat menahan diri, dapat dipercayai dalam segala hal. Yang dituntut dari kita supaya hamba Tuhan, supaya punya pengaruh adalah dapat dipercaya. God bless you warga kerajaan. Become kingdom influencer. Haleluya. Amin. Shalom. Si Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul false salvation. Ya, false salvation. Kira-kira mungkin 3 minggu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu saya melayani di Bali ya. Dan ketemu dengan kawan lama lalu mulai cerita-cerita.
Dan dia menceritakan bahwa ada kawannya dia yang terpengaruh oleh pengajaran seorang ibu yang katanya sangat berkarisma sekali. Ya. Dan yang saya sangat sedih adalah bahwa ibu ini mengajarkan Tuhan Yesus itu akan datang pada bulan Juni yang lalu. Ya. Dan dia mengajak umatnya itu untuk menjual segala miliknya, membagikan untuk orang miskin, ya karena Tuhan Yesus akan datang. Dan yang heran, ya sedih campur heran. Yang heran masih ada orang-orang yang kemudian terpengaruh dengan pengajaran seperti itu. Sebuah tanda bahwa kekristenannya itu enggak berakar. Dan sekarang keadaannya menyedihkan sekali kata teman saya. Tidak punya apa-apa, sakit lagi. Dan gak ada orang yang peduli dengan dia. Dan saya percaya bahwa di akhir zaman ini justru penyesatan itu akan semakin luar biasa. Ya, apalagi di era digital ini, ya. Saya kira pengajaran yang sesat, nilai-nilai yang bengkok, dusta, hoax, itu sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Ya, sebenarnya saya tadinya kepingin khotbah tentang The Last Supper itu ya. Cuma saya pikir apa perlu sih ditanggapi sampai sejauh itu gitu ya. Saya kira nasihat orang tua kita dulu itu penting ya. Ojo gumunan itu ya. Jangan terlalu kaget dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, itu adalah puncak dari postmodernisme sebenarnya ya. Bahwasanya apa yang kita percaya sejauh ini kita pegang itu diruntuhkan habis-habisan. Ya, diruntuhkan habis-habisan. Ya, bahkan sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah pada saat lukisan Last Supper dari Leonardo da Vinci itu selesai, ya, maka kemudian tidak lama juga sudah dihujat. Ya, dengan lukisan tandingan gitu. Jadi ini bukan hal yang pertama ya. Dan yang lebih penting sekali saya kira lukisannya Leonardo da Vinci itu tidak lahir dari imannya loh. Imannya Leonardo itu terletak di lukisan Mona Lisa itu sebenarnya. Bukan di Last Supper. Dan Last Supper juga enggak seperti gambaran yang seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya pada abad yang pertama. Saudara, tidak. Ya, jadi apa yang penting dari itu? Saya kira kita mesti belajar dunia ini tidak akan pernah bersahabat terhadap kekristenan. Ya. Dan itu sebabnya kita kenali tanda-tanda zaman dan yang penting kita terus bertumbuh berakar di dalam iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Nah, kali ini saya mau ajak untuk kita melihat satu bagian firman Tuhan ya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 dan 25. Ya, kita akan menguji tentang kepercayaan kita mengenai keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab ini sangat mendasar. Ya, saya nggak tahu makin saya tambah usia ini kok saya kepinginnya khotbahnya itu yang mendasar-mendasar saja. Nggak usah yang sophisticated, yang bagaimana, yang aneh-aneh. Saudara ya, yang mendasar ini yang paling penting saya kira. Ya, mari saudara simak saya baca ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba,
tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, ini adalah esensi dari keselamatan yang sejati. Mungkin enggak seorang itu mendengarkan Injil yang palsu, disampaikan rasul yang palsu, kata Rasul Paulus ya. Lalu kemudian melahirkan kepercayaan tentang keselamatan yang palsu. Saya kira sangat mungkin. Ini bagian dari penyesatan. Ya. Dan itu sebabnya mari berdasarkan 2 ayat ini kita akan sama-sama belajar ya 3 kepalsuan tentang keselamatan. Ya, saya kalimatkan begini. Yang pertama, Saudara ya. Kristus telah mati, maka aku pasti selamat. Ini kepalsuan itu kepalsuan semacam ini bahaya. Kenapa? Karena ada dasar kebenarannya. Ya, palsu kalau palsunya kelihatan nemen gitu kan kita nggak mau beli, kita nggak mau ambil, Saudara. Tapi karena ada dasar kebenarannya itu yang berbahaya. Ya, ayatnya di ayat 24 tadi, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Berarti benar sebenarnya bahwa Kristus mati supaya kita diselamatkan. Nah, kalau kita bicara soal salib, ya pertama-tama kita harus mengatakan bahwa peristiwa salib itu adalah peristiwa sejarah. Ya, fakta sejarah. Sebab kalau tidak kita sama dengan percaya kepada sesuatu yang sifatnya itu tahayul. Bahasa Inggris superstitious. Kita mempercayai sesuatu yang gak ada dasar faktualnya. Itu berbahaya sekali, Saudara. Ya. Tapi peristiwa salib adalah pertama-tama peristiwa sejarah. Saudara mungkin gak tahu ya, apakah pernah dengar nama Yosefus ya, Flavius Yosefus. Dia seorang sejarawan ya, dia bukan orang Kristen, ini penting sekali ya. Dia orang Farisi, orang Yahudi ya, dan di dalam catatan sejarahnya dia mengatakan bahwa sungguh Tuhan Yesus mati di bawah pemerintahan prokurator Pontius Pilatus. Itu tidak diragukan. Ya. Dan bukan hanya itu saja, misalnya Tacitus, dia seorang sejarawan Romawi, lagi-lagi bukan orang Kristen loh ya. Kalau orang Kristen kan bisa saja merekayasa. Ini non Kristen. Ya, sejarawan Romawi, senator Romawi juga menegaskan hal yang sama. Jadi peristiwa salib adalah peristiwa historis. Tetapi lebih daripada itu, peristiwa salib itu punya makna teologis. Yaitu bahwasanya Kristus mati ganti kita seperti yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu. Hukuman yang seharusnya ditimpakan pada kita itu ditimpakan pada Kristus pada saat dia tergantung di atas kayu salib. Jadi apakah benar Kristus mati supaya kita selamat? Iya. Tetapi perhatikan bagaimana Rasul Petrus mengungkapkan hal ini. Masih ada tambahannya, Saudara. Nah, coba kita lihat sama-sama ya. Kristus telah mati memikul dosa-dosa kita. Ketika dia mati tergantung di atas kayu salib 100% benar secara historis, secara teologis. Betul. Tetapi ada lanjutannya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dengan kata lain sebenarnya ayat ini mau mengatakan begini, kita tidak bisa mengatakan bahwa dosa-dosa saya telah ditebus oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Ya. Maka sekarang saya bisa hidup semau saya sendiri.
Nah ini tidak ada ceritanya seperti itu, saudara. Tidak cocok dengan firman Tuhan yang kita temukan di dalam ayat tadi. Ya, di 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Nah, apakah ini berarti kematian Kristus itu tidak cukup toh untuk mengcover seluruh dosa-dosa kita, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang? Sangat cukup. Sangat cukup, lebih dari cukup. Ya, kematian Kristus mengcover dosa seluruh umat manusia. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Bahkan dosa yang paling buruk pun bisa diselesaikan melalui korban Kristus. Itu kita tidak meragukan itu. Jadi apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah bahwa tanda seseorang telah diselamatkan, dosa-dosanya telah diampuni di dalam Kristus adalah bahwasanya dia kemudian mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran, saudara. Pertanyaan lanjutan, apakah itu berarti kita nggak bisa lagi jatuh ke dalam dosa? Nah, salah lagi, saudara. Tidak demikian. Ketika Rasul Yohanes katakan orang yang lahir dari atas tidak berbuat dosa, dalam pengertian kita tidak terus-menerus tinggal di dalam dosa itu. Bisa nggak orang Kristen jatuh ke dalam dosa? Sangat bisa. Pencobaan selalu dekat dengan hidup kita. Kita bisa tergelincir dan jatuh. Tetapi orang Kristen yang diselamatkan, dia tidak happy hidup di dalam dosa. Dia akan mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Dan kemudian dia datang kepada Tuhan. Mohon supaya kasih karunia-Nya dinyatakan sekali lagi dalam hidup. Itu orang Kristen yang sungguh-sungguh diselamatkan. Saudara, saya mau angkat ada 2 kutipan ya. Pertama dari Ellen Redpath. Ini bagus sekali untuk kita renungkan ya perkataan ini. Coba sama-sama sudah simak ya. Allah tidak pernah berjanji untuk mengampuni satu dosa yang engkau sendiri tidak rela untuk meninggalkannya. Masuk akal gak, saudara? Ya, kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan mengampuni dosa kita, tetapi pada saat yang sama kita masih sayang dengan dosa itu. Kita tidak mau tinggalkan dosa itu, saudara. Sama seperti kalau kita ada benjolan di tangan, datang kepada dokter, tolong dong diambil benjolannya. Oke, ya, kapan bisa? Minggu depan? Oke, sepakat hari jam, saudara, sampai di tempat. Dok, saya kok sudah biasa banget ya dengan benjolan ini, nanti tidak ada benjolan malah kok koyok lucu ya. Jadi saya sudah nyaman dengan benjolan ini. Ya, sampai kapanpun benjolannya masih tetap ada. Begitu pula dengan kehidupan kerohanian kita. Gak masuk akal, bahkan lucu. Minta Tuhan mengampuni dosa kita, sementara kita sendiri tidak rela untuk meninggalkan. Bagaimana Tuhan mengampuni dosa kita? Dan apakah itu bisa disebut sebagai keselamatan yang sejati? Saya kira tidak. Satu lagi dari Matthew Henry, saudara ya. Beliau mengatakan begini, tak seorang pun dapat bergantung kepada Kristus dalam perkara penebusan atas dosa-dosanya sampai ia mati terhadap dosa tersebut dan hidup bagi kebenaran. Hal yang sama, saudara. Ya. Hal yang sama. Nah, banyak kali saudara kita terperdaya. Kita terjebak dalam euforia kematian Kristus
menyelamatkan kita. Dan itu betul sesungguhnya saudara. Tetapi perhatikan 1 Petrus pasal 2 ayat 24, kebenaran itu tidak berdiri di situ sendirian, saudara. Ada kelanjutannya. Dan ini adalah paket keselamatan yang utuh. Tidak boleh dipenggal separuh, saudara. Kristus telah mati bagi dosa-dosa saya. Itu 100% benar. Tetapi bagian saya selanjutnya, saya meninggalkan dosa-dosa saya. Saya mati bahkan. Itu perkataan yang sangat kuat sekali konotasinya. Mati. Artinya sudah enggak lagi ada bersentuhan dengan dosa-dosa itu. Dan kemudian kita belajar hidup di dalam kebenaran melalui kekuatan daripada Roh Kudus. Amin saudara. Amin. Nah itu yang pertama saudara ya. Yang kedua, aku percaya maka aku pasti selamat. Saudara. Dan lagi-lagi kepalsuan ini menjadi begitu berbahaya karena sangat subtle sekali. Ini halus sekali saudara. Kadang kita nggak tahu kalau ini ada bahaya. Yang bisa jadi saudara kita salah memahami keselamatan itu sendiri. Sebab apa? Sebab jelas sekali Efesus 2 ayat yang ke-8 katakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, oleh percaya. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah sekarang mari kita pahami apa sih sesungguhnya arti iman itu. Nah maka jawabannya yang harus saya garis bawahi di sini adalah iman itu tidak sama dengan hanya sekedar persetujuan intelektual. Artinya gini saudara ya, saya cocok kok dengan yang diajarkan dalam kekristenan itu. Maka saya jadi orang Kristen. Saya cocok, ini sampai di mana cocoknya? Biasanya nggak ada yang bertentangan di dalam pikiran kita. Saya setuju, saya sepakat secara intelektual, lalu saya mau disebut sebagai orang Kristen. Nah maka kalau di interview ya saudara atau disuruh ngisi formulir kita akan dengan cepat sekali mengatakan saya orang Kristen. Apakah Anda percaya bahwa Allah itu ada? Oh, iya saya percaya. Apakah Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamatmu? Iya saya percaya. Nah seringkali saudara interview semacam itu di permukaan saja. Ya, ada sebuah buku yang bagus sekali tapi lupa dari mana saya dapat itu ya saudara ya. Buku yang mana kemarin saya cari gak ketemu saudara. Tapi beliau itu mengkritik interview yang dilakukan di gereja-gereja itu. Kalau ada yang mau ikut pelayanan atau untuk membership ya pertanyaan-pertanyaan harus dijawab. Seharusnya pertanyaannya harus direvisi. Revisinya bagaimana? Ya, maka bunyinya bukan lagi apakah Anda percaya Yesus. Tidak begitu. Perubahan apa yang terjadi dalam hidupmu ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu bisa didetailkan. Apakah cara kamu bekerja berubah? Bagaimana kamu membangun rumah tanggamu itu bagaimana? Dengan kata lain saudara, percaya bukan hanya sekedar persetujuan intelektual. Saya perhatikan ya, ini ayat yang ke-25 saudara. Nah ini gambarannya saudara. Jadi bukan hanya sekedar Kristen di kepala saja. Perhatikan di sini. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu.
Saudara, dengan kata lain, Rasul Petrus mau menggambarkan begini ya. Pertama-tama, kalau kamu mau diselamatkan, engkau harus percaya bahwa Kristus mati ganti kamu. Itu pertama. Ya. Lalu kamu belajar, kemudian meninggalkan dosa-dosamu, dan kamu kemudian hidup di dalam kebenaran. Dan kemudian di ayat 25 ini ditegaskan, saudara, pada saat kamu hidup dalam kebenaran itu, maka engkau tidak hanya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, tetapi juga gembala dan pemelihara jiwamu. Gembala itu pemilik, dia penyedia, dia pemulih, dia pemimpin, dia orang yang kemudian mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan domba-dombanya itu, saudara. Dengan kata lain, ya, setelah kita menerima dia sebagai juru selamat kita, maka lanjutannya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada dia, dan bukan lagi kita yang mengendalikan kehidupan kita. Saudaraku, dulu sekali saya membaca sebuah buku yang sudah lama ya. Ini buku lama dari William Steele. Ya, waktu saya pertama kali masuk di pelayanan, saya masuk di pelayanan pengembalaan sebagai staf pastoral. Nah, pada waktu itulah saudara saya membaca buku ini. Ya. Nah, buku ini sebenarnya menggambarkan pekerjaan seorang gembala itu apa sih? Saya pengen tahu, saudara. Ya, dan ketika saya membaca bagian ini, saya relate ya, saya menghubungkan itu dengan apa yang Rasul Petrus katakan itu, bahwa kita datang, kita kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. So, perhatikan ya, kutipan dari William Steele katakan demikian. Domba itu di Israel ya, diberi makan, dibesarkan, dirawat, disembuhkan, dan dipulihkan. Untuk ini tujuannya, dipersembahkan di mezbah Allah. Inilah tujuan akhir dari pelayanan pastoral yang tidak boleh dilupakan. Jadi tujuan penggembalaan umat Allah adalah agar mereka pada akhirnya mempersembahkan hidup mereka untuk menyembah dan melayani Dia sepenuhnya. Jadi bukan hanya sekedar kamu udah percaya atau sudah, oke, puji Tuhan, kita ada tambahan jemaat kita, enggak begitu loh saudara. Tetapi ini orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kemudian harus ditolong, harus difasilitasi, harus kemudian dibimbing sampai pada akhirnya dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Menjadi korban yang seutuhnya dipersembahkan di atas mezbah Allah, saudara. Dan inilah sebenarnya yang Rasul Petrus mau katakan. Ketika kita menjadi orang yang percaya, ketika kita diselamatkan saudara, maka pada akhirnya itu akan bermuara pada penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Dan ini sekali lagi adalah paket dari keselamatan yang sejati. True salvation, bukan false salvation. False salvation hanya berhenti saja. Setuju intelektual, mulutnya mengaku, tetapi tidak pernah serahkan hidup kepada Tuhan, saudara. Dia tetap pegang kendali atas hidupnya, pekerjaannya, bisnisnya, semua running berdasarkan kekuatan kemampuannya. Saudara. Tapi orang yang diselamatkan, dia akan mengizinkan Tuhan, hidup saya bukan milik saya lagi. Engkaulah sang gembala yang agung. Engkaulah sang pemelihara itu. Itu sebabnya ini hidup saya taruh di atas mezbahmu.
dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan luar biasa saudara, hanya sampai ketika kita ada pada titik itu. Firman Tuhan katakan apa? The Lord is my shepherd and I shall not want. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, barulah kita bisa mengatakan, aku tak akan pernah kekurangan. Takkan kekurangan aku. Sebaliknya kalau saudara kendalikan hidup saudara sendiri, sana kurang sini, saudara. Susah sana, susah sini, saudara. Gak bisa nyanyi tadi ya. Mangan tempe rasa sate. Gak bisa saudara. Itu hanya ketika Yesus sebagai gembala kita. Apa tadi? Kembang tahu jadi apa? Susu. Itu saya kok gak sulit ya mencerna itu. Kembang tahu itu apa maksudnya? Oh, oke. Bukan tahu ya. Si Tuhan. Oke lah apapun itu. Takkan kekurangan aku. Puji Tuhan, saudara. Ya, yang terakhir ya. Nah ini saya kira sangat relevan sekali dengan dunia kita saat ini ya. Ada banyak orang yang mengaku sedang dalam spiritual journey. Dan merasa bahwa dengan begitu maka dia pasti akan tiba di tujuan. Ya. Aku dalam perjalanan rohani, maka aku pasti selamat, saudara. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Karena ada dasar kebenarannya. Bukankah kehidupan kita sebagai orang percaya itu adalah sebuah perjalanan, spiritual journey, saudara. Tetapi bukan spiritual journey yang diklaim oleh orang-orang di luar sana, di luar Kristus. Sekali lagi, sekarang ini saudara, orang akan mengklaim macam-macam pengalaman rohani. Spiritual journey itu ditempuh melalui jalan yoga, meditasi, macam-macam saudara. Mereka berpikir itulah jalan keselamatan itu. Menjadi satu dengan jiwa kosmos ini. Ya. Itulah yang akan mendatangkan keselamatan, kedamaian dan seterusnya, pemulihan dan sebagainya. Firman Tuhan katakan hanya ada dua jalan saudara. Kalau kita di dalam Kristus, maka kita dalam spiritual journey yang akan menghantar kita kepada kehidupan. Dan di luar itu, apapun namanya saudara, apapun namanya, melalui cara apapun saudara, tidak akan pernah membawa kita kepada keselamatan. So, perhatikan ini, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali. Perhatikan kata telah kembali. Nah ini definite ini. Ini jalannya ini jelas. Ya, bukan jalan yang kabur, yang samar, yang enggak jelas. Arahnya telah kembali kepada. Jadi jalannya ini jelas menuju kepada Kristus Sang Gembala dan pemelihara jiwa kita, saudara. Yang lain tidak jelas arahnya, directionnya tidak jelas. Nah saudara, saya mau perjelas ini ya dengan dua perumpamaan yang ada di Injil Lukas pasal yang ke-15 itu. Yang pertama itu tentang domba yang hilang, saudara ya, domba yang hilang ya. Jadi dalam perumpamaan itu seorang punya 100 domba, lalu yang satu hilang. Ya. Maka apa yang dia lakukan? Yang 99 ditinggalkan, dia cari
mencari yang satu itu sampai ketemu. Setelah ketemu kemudian dipanggulnya di atas bahunya, saudara, lalu dibawanya pulang. Saudara, ini semua ini mengandaikan bahwa perjalanan rohani yang kita tempuh bersama dengan Yesus itu adalah jalan yang jelas. Di dalam Dia, bukan di luar Dia. Tidak ada jalan yang lain membawa kita ke dalam keselamatan. Hanya Kristus saja yang membawa kita kepada keselamatan, saudara. Kita telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwa. Lalu perumpamaan yang lain, saudara, adalah perumpamaan tentang anak yang terhilang itu. Saudara ya, setelah dapat bagiannya pergi ke negeri yang jauh, berfoya-foya, habiskan semua harta yang dia miliki, bersenang-senang, saudara, sampai akhirnya kelaparan datang, dia jadi melarat dan dia berakhir di kandang babi. Mau makan makanan babi saja enggak dikasih, saudara. Pada saat itulah dia sadar bahwa di rumah bapaknya itu hamba-hamba upahan bapaknya hidup jauh lebih limpah daripada dia yang saat ini sangat terpuruk, saudara. Lalu kemudian dia putuskan, aku telah berdosa kepada Allah dan kepada Bapakku. Dan dia kembali. Nah, pada saat dia kembali ini, saudara ya, nah ini menarik sekali. Saudara perhatikan apa yang digambarkan oleh Charles Spurgeon. Saya suka sekali saya baca ini ulang-ulang, gak bosan-bosan, saudara. Ya, ini menarik sekali apa yang dikatakan Charles Spurgeon. Sudah simak ya. Anak yang terhilang itu meninggalkan kandang babi. Lebih dari itu, ia meninggalkan cawan anggur dan para pelacur itu. Ia tidak kembali dengan menggandeng pelacur satu tangannya, lalu tangan yang lain memegang cawan anggur di tangannya serta berkata, aku akan membawa semuanya ini dan kembali kepada Bapakku. Tidak mungkin demikian. Semua itu harus ditinggalkan. Dan sekalipun tidak ada hal yang baik yang ia bawa, namun ia tidak berusaha membawa serta dosa-dosanya dan datang kepada Kristus. Wow, powerful kan, saudara? Dan inilah yang Tuhan harapkan dari kita. Tuhan sudah menyediakan jalan melalui Kristus. Dialah juru selamat yang sejati yang sanggup menghadirkan keselamatan dalam hidup kita. Dan Tuhan sudah atur jalan menuju kepada Kristus. Dia siapkan semua, saudara. Dan ketika kita menanggapi kasih karunia Allah, mari sama-sama kita juga menanggapi seperti yang Tuhan harapkan. Amin, saudara. Semua yang kita nikmati dalam kehidupan yang lama, yang tadinya kita nggak merasa bersalah, saudara, Tuhan sadarkan itu, tinggalkan. Mari datang, meskipun nggak ada yang baik yang kita bawa, saudara. Ini saya catat, sebenarnya saya kepengen kasih garis bawah gitu ya. Nggak ada yang baik. Tuhan menerima kita apa adanya. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan.